Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidki Imani dari kelas 2C NIM 88. Sini saya menjelaskan model-model pengembangan pembelajaran. Model pengembangan pembelajaran. Model pengembangan pembelajaran adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengelola proses pembelajaran. Model ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Model-model pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama Assure, ADDIE, dan 4D, dan PIE. Yang pertama Assure. Model Assure, model ini fokus pada penggunaan media dan teknologi sebagai alat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dengan menekankan partisipasi aktif siswa dan evaluasi terus-menerus. Cara kerja model pembelajaran Assure, analisis karakteristik peserta didik. Yang kedua, menentukan tujuan dan standar pembelajaran, yakni dasar memilih strategi, metode, dan media. Yang ketiga, memilih strategi dan sumber. Yang keempat, memanfaatkan sumber. Dan yang kelima, melibatkan partisipasi peserta didik. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi. Yang kedua yaitu ADDIE. Model ini merupakan pendekatan sistematis dalam pengembangan media pembelajaran yang melibatkan analisis kebutuhan, desain pembelajaran, pengembangan materi, implementasi di kelas, dan evaluasi hasil pembelajaran. Cara kerja model pembelajaran ADDIE yaitu analisis karakteristik peserta didik. Yang kedua, menentukan tujuan dan standar pembelajaran, yakni dasar memilih strategi dan metode dan media. Yang ketiga, memilih strategi dan sumber, memanfaatkan sumber, melibatkan partisipasi peserta didik. Dan yang keenam, evaluasi dan revisi. Yaitu 4D. Model 4D model ini fokus pada tahapan pendefinisian, tujuan pembelajaran, desain media pembelajaran, pengembangan konten, dan pengiriman kepada siswa. Cara kerja model 4D pembelajaran yang pertama, tahap define, pendefinisian, tahap desain, perancangan, tahap develop, yaitu pengembangan, tahap disseminate, penyebarluasan, yaitu PIE. Model PIE merupakan salah satu model pengembangan media pembelajaran yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan pengalaman pembelajaran yang efektif. Cara kerja model pembelajaran PIE, yang pertama, perencanaan, yakni proses mengetahui kebutuhan peserta didik dalam belajar. Dan yang kedua, pelaksanaan, yakni proses implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan dengan mengetahui hambatan dan kendala dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yakni proses penelitian terhadap efektivitas penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran yang dilakukan. Kelebihan dan kelemahan Assure, ADDIE, 4D, dan PIE. Assure, kelebihan model pengembangan Assure, yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi lain. Dan yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluate dan review. Dan yang ketiga, menyiratkan untuk para guru untuk menyampaikan materi dan mengolah kegiatan kelas. Dan yang terakhir, model ini dapat diterapkan sendiri oleh guru. Kelemahan model pengembangan Assure yaitu tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu, dan walaupun komponen relatif banyak namun tidak semua. Yang kedua yaitu ADDIE. Kelebihan model pengembangan ADDIE, kelebihan pada model pembelajaran ini adalah model mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis, yang mana artinya dari tahapan pertama sampai akhir di dalam pengaplikasiannya harus terstruktur atau berurutan, tidak boleh dilakukan secara acak atau memilih mana yang menurut keinginan terlebih dahulu. Kekurangan model pengembangan ADDIE, pembelajaran ini adalah di dalam tahapan analisis yang memerlukan waktu yang cukup lama, di mana tahap analisis ini pendidik diharapkan mampu menganalisis dua kemampuan siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua, yaitu analisis kerja dan analisis kebutuhan.
Dan kemampuan ini merupakan hal yang penting dikarenakan akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu 4D. Kelebihan dalam pengembangan 4D, dalam penyusunan perangkat pembelajaran terlebih dahulu harus dilakukan analisis kurikulum, memudahkan kita untuk menerapkan prosedur yang selanjutnya, dan pada tahap develop kita dapat melakukan uji coba dan revisi. Kekurangan model pengembangan 4D, posisi analisis tugas yang sejajar dengan analisis konsep dan tidak ditentukannya, maka analisis yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Itu yang terakhir PIE. Kelebihan model pengembangan PIE. Mampu membina dan menerapkan nilai dan moral pada ranah internal set. Mampu mengklarifikasi atau menggali dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan selanjutnya akan memudahkan bagi guru untuk menyampaikan makna atau pesan nilai atau moral. Dan yang ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral dari siswa, melihat nilai yang ada pada orang lain dan memahami nilai moral yang ada dalam kehidupan nyata. Kekurangan model pengembangan PIE, sistem nilai yang memiliki dan tertanam pada guru, siswa sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar, terutama merupakan kemampuan atau keterampilan, dan memerlukan kreativitas guru dalam menggunakan model yang tersedia di lingkungan. Sini saya mengambil model Azure. Pengembangan media pembelajaran PIE lingkungan melalui model Azure. Model Azure adalah petunjuk dan perencanaan yang membantu guru dalam merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode, bahan, dan media, serta evaluasi pembelajaran. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dan Islam memberikan perhatian serius terhadap pendidikan demi kelangsungan hidup manusia. Proses pembelajaran terjadi karena interaksi seseorang dengan lingkungannya. Dan salah satu indikator belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang. Guru memegang peran penting dalam mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik. Namun, sistem pembelajaran konvensional sering dianggap kurang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Langkah-langkah analis learner, menganalisis karakteristik peserta didik untuk mengetahui kebutuhan belajar yang urgent. Start objectives, merumuskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dikuasai peserta didik setelah pembelajaran. Select method, media, and material. Metode memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan standar dan tujuan, memperhatikan gaya belajar dan motivasi peserta didik. Media, yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis lingkungan yang melibatkan lingkungan sosial, alam, dan buatan. Materi, yaitu memilih materi yang dimodifikasi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Utilize media and material, mengaplikasikan materi dan media berbasis lingkungan dengan 5P. Mengaji bahan ajar, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan lingkungan, menyiapkan pembelajaran, dan menentukan pengalaman belajar. Require learner participation, mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran untuk membangun skema mental yang sesuai. Evaluate and revise, melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui dampak dan efektivitas media berbasis lingkungan. Langkah-langkah media pembelajaran dalam PAI. Menurut Muhaimin, media pembelajaran agama adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan peserta didik agama dari pengirim guru kepada penerima pesan peserta didik, sehingga merangsang perasaan, perhatian, dan peminat peserta didik. Proses pembelajaran berjalan baik jika peserta didik bisa melihat hasil positif untuk dirinya untuk memperoleh kemajuan-kemajuan. Bentuk media pembelajaran menurut Harjanto. Media pembelajaran yang bisa dipakai oleh guru meliputi yang pertama yaitu media grafis, yang kedua media 3 dimensi, dan yang ketiga media proyeksi penggunaan, dan yang keempat lingkungan sebagai media pendidikan. Lingkungan sebagai media pendidikan adalah faktor belajar penting yang meliputi lingkungan sosial, alam, dan buatan. Pembelajaran berbasis lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, membuat mereka bermotivasi, aktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Metode penelitian, keterampilan abad 21.
Keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik meliputi keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, mampu menganalisis situasi dan mencari solusi efektif. Keterampilan komunikasi, mampu menyampaikan ide secara jelas dan efektif. Keterampilan kolaborasi, mampu bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan kreativitas dan inovasi, mampu berpikir kreatif dan menciptakan solusi baru. Literasi teknologi dan informasi, mampu menggunakan teknologi dan informasi secara efektif dan etis. Evaluasi pada jurnal tentang pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis lingkungan melalui model Azure dilakukan untuk mengetahui dampak dan efektivitas penggunaan media pembelajaran tersebut dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan revisi dan perbaikan terhadap media, metode, dan materi pembelajaran yang digunakan. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan lebih baik. Feedback dari peserta didik dan hasil analisis kinerja pembelajaran digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif di masa depan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis lingkungan melalui model Azure dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif bagi peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih.